Assalamualaikum, hai semua, apa kabar? Semoga selalu sehat ya yang ada di rumah. Balik lagi sama Ibun. Di video kali ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya tentang sunat bayi. Nah, mau tahu isinya apa aja videonya? Tetap tonton terus sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, di like, and di komen ya. Perawatan pasca sunat setelah sunat bayi itu agak gampang-gampang susah. Jadi setelah proses sunat yang sudah aku ceritakan sebelumnya di video sebelumnya itu, jadi ada proses perawatan pasca sunat. Nah, dari kliniknya sendiri itu kita dikasih satu kit lengkap untuk perawatan di rumah. Jadi kita dapat kit kayak gini. Ini ya, ini dari Omah Sunat. Jadi kita dapat kit kayak gini. Terus isinya itu pertama kita dapat paracetamol kayak gini, paracetamol kardusnya udah aku buang. Terus dapat antiseptik juga untuk abis cebok kayak gitu. Terus dapat betadine sama dapat ini kasa steril. Nah, jadi pertama setelah sampai rumah abis sunat nih ya, setelah sampai rumah itu kan pasti kita ganti diapers kan. Nah, abis ganti diapers itu disiram pakai air. Setelah disiram pakai air, terus kita semprot pakai si antiseptik ini, antiseptik yang dikasih sama dokternya. Nah, setelah disemprot antiseptik ini udah langsung dipakai tuh diapersnya. Terus untuk mandinya, karena metode Smart Clamp ini tidak masalah dengan air dan lembab, jadi memang disarankan untuk berendam selama 10-15 menit setiap mandi. Jadi Dede ini selama mandi selama 5 hari itu ya, itu harus berendam selama 10-15 menit ketika mandi kayak gitu. Mandinya biasa aja gitu, kayak ya udah pakai sabun biasa aja kayak orang biasa gitu, cuman agak lebih lama di bagian berendamnya. Pernah sampai Dede tuh ketiduran, dia saking enaknya kali ya berendam sampai dia tidur kayak gitu. Nah, terus kenapa harus berendam? Itu biar kulit luka sunatnya itu tidak lengket ke tabung klemnya. Jadi nanti ketika mau dilepas itu tidak lengket ke kulitnya, atau bisa lepas sendiri. Seperti kejadian di Dede itu, dia lepas sendiri di hari keempat tapi masih setengah lepasnya. Jadi masih setengah lagi tuh nempel di sisa kulitnya. Mungkin karena berendamnya agak kurang lama kali ya, mungkin harus 15-20 menit kali ya. Karena kan agak susah juga ya nggak sih, kayak bayi umur 1 bulan terus diajak berendam, antara yang megangin pegel sama anaknya juga udah nggak betah kayak gitu. Kecuali kalau misalnya yang udah dewasa itu mungkin lebih bisa diajak kooperatif ya kayak gitu. Nah, terus selama 5 hari itu selama sunat itu selama 5 hari itu aku sering banget ngegantiin Dede diapers. Jadi kayak setiap abis pipis ganti, nggak nunggu penuh dulu, nggak nunggu 4 jam dulu. Jadi langsung ganti untuk ganti diapersnya. Nah, selama 5 hari pakai klem itu ya biasa aja kayak orang nggak disunat gitu. Jadi malah jadi kayak orang tuanya yang takut, ngeri gimana gitu ngelihat ada tabung yang tertempel di penis anaknya yang habis disunat kayak gitu. Luka sunatnya pun bekasnya kayak ya nyonyoh kayak gitu, gimana sih, kayak luka yang dibelah kayak gitu kelihatan kan, karena tabungnya kan bening. Nah, itu jadi orang tuanya yang ngilu, tapi anaknya nggak nangis sama sekali. Dimandiin ketawa, diem aja, nggak ada nangis. Dipakein baju, dicebokin abis pupup, abis pipis, disemprotin antiseptik, itu dia
biasa aja, nggak nangis. Jadi kita kayak heran, nih anak disunat apa enggak sih, kok jadi kayak nggak ngerasa sakit sama sekali kayak gitu. Nah terus setelah hari kelima, karena Dede nggak lepas sendiri klaimnya. Kalau lepas sendiri itu kita nggak perlu kontrol. Nah karena Dede belum lepas seutuhnya, jadi kita harus kontrol ke dokter lagi. Kita balik lagi ke klinik dengan appointment. Jadi H-1, jadi hari keempat itu kita langsung bikin appointment sama dokternya untuk kontrol di hari kelima untuk lepas klaim. Nah setelah lepas klaim itu ada lagi perawatannya. Setelah lepas klaim itu nggak boleh mandi berendam, jadi hanya mandi guyur aja gitu. Beda ya, jadi pas klaimnya terpasang justru harus sering berendam. Nah setelah klaimnya terlepas itu tidak boleh mandi berendam lagi, jadi bolehnya mandi guyur aja kayak gitu. Nah setelah mandi itu tidak diolesin, tidak disemprotin sama antiseptik lagi, tapi sekarang dikompres dengan kasa steril dan betadin. Jadi kasa sterilnya itu dikasih betadin. Nah itu nanti dikompresin, dililitin dulu di bekas luka sunatnya, dikompres dengan betadin selama 2-3 menit setiap habis mandi kayak gitu. Jadi betadinnya itu fungsinya untuk setelah lepas klaim. Nah luka sunatnya itu kan dia memproduksi cairan kuning ya. Jadi tuh setelah beres sunat itu hari kedua ya, kalau nggak salah hari kedua itu kayak muncul nanah gitu. Nah ternyata itu bukan nanah. Jadi aku tuh sempet panik kan, dokter ini nanah apa bukan. Aku konsultasi via WhatsApp juga sama dokternya, dokter ini nanah apa bukan. Terus jadi dokternya menjelaskan kalau ini adalah jaringan baru yang muncul, ini bukan nanah. Jadi tuh dokternya kayak ngasih langkah preventif gitu, bukan langkah preventif sih, kayak tips-tips kayak gitu. Jadi dokternya kasih tahu kalau nanti muncul putih-putih itu namanya bukan nanah, tapi itu adalah jaringan baru yang baru muncul. Terus tanda-tanda kegawat daruratan itu seperti demam, terus kayak bengkak di sekitar area kemaluannya, terus muncul darah kayak gitu-gitu sih. Jadi dokternya juga ngasih kayak ngasih saran juga, bukan ngasih saran, kayak ngasih tindakan setelah kemungkinan yang terjadi setelah proses sunat itu. Nah jadi itu selama 5 hari itu tuh aku setiap hari selalu kirimin foto luka sunatnya, dok ini normal nggak, dok ini normal nggak. Nah dokternya tuh alhamdulillah baik banget, responsif sekali. Jadi dokternya bilang ini normal nggak apa-apa, ini normal nggak apa-apa. Ya maklum ya, namanya juga baru ngelihat anak bayi disunat, jadi agak gimana gitu, agak khawatir kan gitu. Nah terus di hari kelima kan kita lepas klaim tuh ya. Di hari keenam itu lukanya tuh udah kayak mulai kering gitu. Nah di hari ketujuh itu lukanya tuh udah kayak koreng gitu, jadi kayak udah hitam. Jadi kok cepet banget keringnya gitu. Kita juga agak-agak takjub juga tuh, alhamdulillah kan cepet banget keringnya. Jadi bekas lukanya itu kayak membentuk cincin, kalau kata dokternya itu fase cincin. Nah jadi kayak korengnya gitu tuh copot kayak gitu, udah hitam. Nah hari ke-8 itu udah copot sendiri gitu. Jadi hari ke-8 udah nggak ada koreng-koreng gitu, jadi kayak tinggal bengkaknya aja, bengkak dikit di area sunatnya. Nah itu fase donat namanya kalau kata dokter kayak gitu. Nah terus selama 2 minggu itu aku tetap olesin kompresi betadin ini sama kompres pakai si kasa steril ini. Nah setelah 2 minggu, bener-bener tepat 2 minggu itu alhamdulillah luka sunatnya udah kering total, udah bagus banget, bener-bener udah bagus, udah kayak biasa aja kayak gitu. Nah terus aku tetap kirimin foto ke dokter setelah 2 minggu itu, dok ini gimana
hasilnya bagus atau tidak. Terus dokternya respons, alhamdulillah Bu, itu bagus, sudah jadi, sudah tidak ada infeksi, tidak ada bengkak dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi alhamdulillah sunatnya itu prosesnya cepat banget. Terus lukanya juga nggak yang ada masalah kayak gimana. Alhamdulillah 2 minggu lukanya udah sembuh, udah kering. Terus 1 bulan, di usia 2 bulan berarti ya, di usia 2 bulan setelah 1 bulan pasca sunat itu alhamdulillah sudah bentuknya udah bagus, udah nggak masalah, udah kering total, udah bagus, udah nggak bengkak, pokoknya udah bagus deh bentuknya kayak gitu. Nah, itu jadi pengalaman tersendiri sih buat kami sebagai orang tua yang baru punya anak cowok gitu, untuk menyunat anak ketika masih bayi gitu, karena banyak pro kontra juga kan dari keluarga, dari teman-teman gitu. Tapi alhamdulillah kalau ternyata sunat bayi ini lebih banyak manfaatnya dibanding mudorotnya. Insya Allah mudah-mudahan yang keputusan yang kita ambil ini bermanfaat buat adik kedepannya kayak gitu. Nah, jadi buat bunda-bunda sama ayah-ayah yang lagi bingung nih mau sunat dedeknya ketika masih bayi atau enggak, kalau aku pribadi aku saranin untuk tetap sunat ketika masih bayi gitu. Jadi maksimal usia 2 bulan deh. Kalau udah 3 bulan kan dia udah mulai aktif tengkurap miring kanan kiri kan. Nah, maksimal itu usia 2 bulan itu menurut aku best banget waktunya untuk disunat kayak gitu. Jadi yang pertama sebenarnya siapin mental dulu nih, siapin mental orang tuanya, karena kan pasti banyak yang tadi aku bilang pro kontra kan, dari keluarga, dari teman-teman, dari kerabat kayak gitu. Jadi kita harus yakinin diri kita dulu nih sebagai orang tua mau nyunat anak ketika masih bayi atau enggak kayak gitu. Terus kita juga harus siap dengan jawaban-jawaban untuk menjawab pertanyaan dari orang-orang kayak gitu. Terus yang kedua, cari tempat yang cocok. Sama kayak orang lahiran, sunat itu ternyata cocok-cocokan. Jadi bunda sama ayah nih harus survei ke beberapa lokasi atau dapat rekomendasi dari orang lain yang terpercaya untuk melakukan sunat gitu. Jadi tempat juga harus disurvei gitu, jadi harus cocok juga sama kitanya. Nah, yang ketiga itu siapin budget gitu. Jadi sebenarnya kalau sunat itu nggak terlalu mahal ya. Kalau misalnya di klinik itu biasanya 1-2 juta. Kalau misalnya kayak di klinik yang di mall kayak gitu kan ada tuh ya, itu sekitar, aku sudah survei juga, itu sekitar 3 juta sampai 4 juta kayak gitu. Jadi semua tergantung pilihannya ke orang tua, mau sunat di klinik, mau sunat di RS, atau mau sunat di klinik yang ada di mall-mall itu juga boleh, yang penting cocok kayak gitu. Nah, segitu dulu videonya tentang cerita aku waktu sunat dede di usia 1 bulan. Kalau misalnya bunda sama ayah ada yang mau ditanyain tentang sunat bayi ini, boleh langsung komen aja ya di bawah ya. Nanti insya Allah akan aku jawab sebisa aku. Nah, untuk review omah sunatnya akan ada di next video. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, di like, and comment sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa di share ya ke teman-temannya yang punya bayi cowok untuk disunat bayi. Terima kasih semua, sehat selalu. Assalamualaikum.